Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua hari ini? Senang sekali saya M.I.A. Syaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Pastor Canisius Rudy Saleh CDD atau akrab disapa Pastor Rudy. Mari kita sapa dulu Pastor Rudy. Selamat datang Pastor Rudy. Apa kabar Pastor? Ya, baik. Salam Mbak Janeta dan juga para permisa dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali, salam sehat, salam sejahtera, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Seperti biasa saya sapa dengan bahasa Mandarin ya. 各位观众、各位听众，大家好！愿天主丰富的慈爱赐给大家平安与喜乐。阿门。 Bolehkah tolong diterjemahkan Pastor kali ini? Baik, ya para pemirsa dimanapun kalian berada, semoga rahmat Tuhan selalu menyertai Anda, memberikan damai sejahtera untuk kalian semua. Amin. Amin. Ya, kita segera mulai ya Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pastor Rudy. Silakan Pastor. Baik saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus penyelamat umat manusia, syukur atas rahmat dan cinta yang Kau anugerahkan kepada kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau yang telah bangkit selalu ada dan hadir dalam perahu kehidupan kami. Kami sering terjebak dalam rasa takut dan cemas yang membuat kami tidak mampu melihat kehadiran-Mu yang berjalan menggapai kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang sedang mengalami badai kehidupan ini. Tolonglah kami agar dapat mendengar suara-Mu. Naiklah masuk ke dalam perahu kehidupan kami. Tenangkanlah pikiran dan bawalah kami dengan aman ke pantai yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, dan mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Refren. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Refren. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Refren. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Dan ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendaung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata, "Akulah ini, jangan takut." Yesus selalu dipersilakan naik ke perahu, dan seketika itu juga sampailah perahu mereka ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Pastor Rudi, di sesi 1 ini hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu ini untuk Pastor sampaikan? Baik, dalam bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7. Para rasul memiliki kerinduan, itu mereka ingin melayani jemaat dengan sepenuh-penuhnya. Namun ternyata ada satu masalah, ketika beberapa orang merasa bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu ada yang kurang, ada yang seakan-akan diabaikan oleh mereka. Nah, pelayanan meja, pelayanan bagi para janda dan orang-orang miskin. Nah, bayangkan saja ya, jumlah jemaat mula-mula pada waktu itu sudah sedemikian banyak, sedemikian bertambah pesat. Nah, di mana catatan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 yang menyebutkan jumlah orang yang percaya waktu itu adalah 3.000 orang. Nah, semakin bertambah seperti yang terlihat di ayat pertama tadi ya. Sedangkan rasul-rasul hanya 12 orang ya. Jadi rasul-rasul pun menyadari kekurangan mereka ya. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah kenyataan bahwa rasul-rasul itu mencari cara agar kekurangan yang mereka alami bisa ditangani, diminimalisir, lalu diperbaiki. Itulah sebabnya mereka bersama-sama jemaat kemudian memilih 7 orang untuk membantu pelayanan di dalam jemaat. Ya. Di sini para rasul menyadari bahwa kritik dan masalah merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki
kualitas pelayanan mereka. Jika mereka mengabaikan kritik tersebut, tentu hal itu akan mengganggu pelayanan mereka, terutama dalam hal doa, pelayanan firman, atau tidak fokus pada pelayanan sabda. Jadi syukurlah jemaat menerima baik ya usulan dari para rasul dengan memilih 7 orang yang secara moral baik, berhikmat, dan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Ya. Yang lebih penting lagi ya dari ketiga hal ini adalah mereka selalu memohon berkat Allah agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya, jadi memang sebetulnya tidak selalu mudah ya untuk menjadi volunteer itu ya Pastor tadi ya. Tapi saya tadi terkesan dengan apa yang Pastor ungkapkan, yang Pastor mengatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan itu mereka justru berupaya agar kekurangan bisa ditangani, bisa diminimalisir, lalu diperbaiki. Ini satu sikap penting dan luar biasa ya Pastor. Ya betul. Ya. Ya, karena kalau mereka tidak menyadari itu, bagaimana mungkin memperbaiki ya, Pastor? Ya. Untuk ada kesadaran dari mereka ya akan hal ini dari para rasul ya. Ya. Nah, Pastor, hal-hal apa saja yang menurut Pastor bisa membuat seseorang itu seringkali ragu untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja atau di lingkungan? Lalu menghadapi orang-orang yang seperti ini, kan tadi kayak para tadi rasul pun kekurangan orang. Nah, mungkin sebetulnya banyak orang yang ingin tapi nggak mau. Nah, itu terjadi juga sekarang ya, Pastor ya. Lalu solusi apa yang Pastor tawarkan agar keraguan-raguan atau masalah tadi tidak lagi menjadi masalah bagi mereka untuk tetap bisa terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan? Oh ya, saya yakin setiap umat dari kita ya tentu memiliki kerinduan ya untuk ya membaktikan diri atau untuk melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi seringkali kerinduan ini untuk terjun dalam suatu pelayanan bagi Tuhan, terutama di tengah umat, misalnya terbentur oleh hal-hal yang membuat dia mundur ya dalam pelayanan. Karena mereka berpikir demikian ya, ada umat yang pernah mengungkapkan, daripada nanti saya bikin orang nggak puas dengan apa yang saya lakukan ya, dalam pelayanan, karena saya ini orangnya sibuk, saya ini kurang pengetahuannya tentang liturgi gereja. Mendingan saya nggak usah dulu ikut-ikutan pelayanan ya. Yang penting dilayani dulu kan. Atau ketika ada yang mengkritik demikian, pelayananmu tidak bagus ya, tidak maksimal ya. Lalu bisa membuat umat tersebut merasa agak tersinggung ya, atau merasa diremehkan dan akhirnya menjadi agak down ya, dan mengundurkan diri untuk tidak lagi melakukan pelayanan ya. Jadi kita bisa mencontoh para rasul ya perdana yang sudah memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk pelayanan. Mereka berbakti ya dengan sepenuh hati. Itu pun masih ada saja orang yang memberikan kritik ya. Mereka ada saja orang yang tidak puas ya. Tapi bagaimana mereka menyikapi ketidakpuasan itu sehingga pelayanan mereka itu tetap jalan terus. Itu yang harus kita teladani ya. Bukan berhenti karena menghadapi masalah, melainkan mencari solusi agar masalah atau tantangan bukan lagi menjadi masalah ya. Atau istilah yang lebih profesional, bagaimana menjadikan masalah itu sebagai suatu kesempatan, chance atau batu loncatan ya untuk lebih maju. Ya, seperti yang dilakukan para rasul ketika menghadapi masalah di antara jemaat. Mereka tidak lagi lari dari masalah. Para rasul tidak bersikap reaktif, tidak mencari kambing hitam. Ketika ada kritik negatif, mereka justru mengumpulkan semua murid untuk melakukan introspeksi, klarifikasi, dan juga menyelesaikan masalah. Dan saya kira bagi para rasul solusi yang mereka temukan adalah kerjasama, tidak bekerja sendiri lagi, atau berdua belasan saja, mereka 12 orang. Melainkan mereka memberdayakan. Itu penting sekali ya, memberdayakan orang-orang yang juga memiliki kerinduan untuk membangun jemaat pada waktu itu.
Nah, ingat, kita tidak sendirian dalam pelayanan kita di dalam gereja kan. Kita punya banyak saudara-saudari yang juga siap membantu pelayanan kita kan. Berikan ke mereka kesempatan, berikan mereka suatu kekuatan ya. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja dan bagi Tuhan ya. Satu hal lagi mungkin kita harus bersikap positif ya, atau saat kita dikritik negatif terutama yang diarahkan kepada kita. So, kritikan bukan merupakan salah satu cara ya untuk menolong kita menemukan kehendak Tuhan dalam pelayanannya. Kuncinya adalah kita senantiasa berdialog ya dan keinginan untuk mencari solusi bersama agar Allah sajalah yang dimuliakan. Iya, ada dua hal yang saya cermati ini, Pastor. Pertama adalah tadi ya, orang-orang yang sebetulnya ingin melayani tapi ragu-ragu. Nah, itu berkaca dari para rasul tadi, sebetulnya itu boleh nggak dikatakan harusnya baliknya ke niatnya. Niatnya untuk melayani dulu, itu yang jauh lebih penting ya, benar, Pastor. Ya, niatnya ya, komitmen ya istilahnya. Niatnya dulu, lalu selebihnya ya jalankan saja, karena memang pada dasarnya kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu ya, Pastor ya. Ya. Dan itu menarik juga bahwa tadi kita kalau berkaca pada pengalaman para rasul ya, Pastor, mereka yang sudah all out saja masih dicela ya, Pastor. Jadi sebetulnya kita yang baru mulai nggak usah terlalu takut, begitu kah, Pastor? Ya. Jangan takut ya. Memegang komitmen ya, saya kira ya itu yang penting. Kalau sudah mulai masuk kepada pelayanan ya terus saja tetap bersemangat ya. Nah, Pastor, ada satu hal lagi tadi mengenai orang yang mundur karena dikritik. Lalu baperlah istilahnya, sakit hati, ngerasa ini itu terjadi ya, Pastor ya, banyak terjadi masih. Nah, ini sebenarnya tadi sudah terjawab oleh perkataan Pastor bahwa kalau para rasul aja sudah begitu loyalnya masih kena, kenapa kita harus baper gitu kan, Pastor? Sekarang kebalikannya nih, Pastor. Bagaimana dengan mereka yang kadang justru nggak menyadari ini, jadi overpaid lah sebagai volunteer gitu ya. Kadang merasa sudah hebat sekali, tapi yang disayangkan kadang lupa. Jadi agak, mohon maaf, agak sekenanya gitu, agak tidak pedulikan tadi ini adalah dikerjakan beramai-ramai dalam komunitas. Bagaimana tanggapan Pastor? Kalau di dalam komunitas kita ada orang seperti ini, saya kira ini perlu kita ngajak bicara atau memberi nasihat ya. Paling tidak memberikan suatu wejangan untuk introspeksi diri ya. Kembali kepada komitmen pertama ya ketika mau melayani ya. Apa kamu sudah melakukan pelayanan, sudah terjun dalam pelayanan, ya jalan terus ya. Jangan setengah-setengah. Tapi berilah pelayanan dengan semaksimal mungkin ya. Ini bukan untuk saya sendiri, memuliakan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan kita ya. Bekerja untuk gereja dan untuk Tuhan. Iya. Jadi ini kembali ada kata penting yang Pastor ungkapkan bahwa sebetulnya yang dilayani ini Big Boss ya. Big Boss kita yang di surga. Big Boss yang di surga ya. Jadi memang seharusnya kita memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, Pastor, dalam pengalaman sehari-hari yang Pastor amati di antara umat, bagaimana sih Pastor mungkin ada kiat-kiat supaya kita bisa menjadi pelayan yang baik, yang seturut kehendaknya lah gitu. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, Pastor? Ya, kita senantiasa rendah hati ya, mengambil sikap rendah hati ya untuk mendengarkan orang lain ya, bukan cuma bicara sendiri mungkin ya. Dan terutama ketika kita mengalami kritik ya yang diarahkan kepada kita merupakan suatu cara untuk menolong kita sebenarnya ya. Saya katakan tadi, kritik ini kita coba bawa ya sebagai suatu bahan untuk introspeksi diri, sebagai suatu bahan loncatan ya, batu loncatan untuk lebih maju ya. Dan sebagai umat sesama pelayan, kita juga harus hati-hati ya. Dan kita sudah diberi kepercayaan, berikan kesempatan untuk orang lain juga untuk mengembangkan dirinya ya, membangun diri
menjadi sebuah kekuatan ya dalam tugas pelayanan kita. Bukan memberikan suatu celaan, tapi berilah semangat ya, atau kritik yang membangun ya, supaya terjadi suatu kekuatan ya di dalam komunitas kita ini ya, tidak terpecah-pecah. Kita bisa memberikan pelayanan maksimal atau pelayanan terbaik bagi gereja di dalam komunitas kita dan terutama bagi Tuhan. Iya, dengan kata lain tidak boleh sibuk sendiri ya Pastor. Ya. Kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain juga memberikan pelayanannya, bukan fokus kepada diri sendiri, tapi bekerja sama dengan orang lain. Iya. Dalam melayani, kata fokus pada diri sendiri itu berbahaya ya Pastor. Egosentris ya. Egosentris ya. Dan dampaknya pasti juga merusak. Atau mungkin bisa Pastor kasih pandangan lain. Ya, kalau hanya memuliakan diri sendiri kan berkatnya saya kira tidak ada lagi ya, untuk berkatnya kembali ke diri sendiri ya. Dari Tuhan tidak ada lagi kalau gitu ya. Dia sudah mendapatkannya ya, kemuliaan itu. Kemuliaan Tuhan ya, diberikan kepada orang yang melayani dengan penuh rendah hati ya. Tidak memfokuskan diri tapi fokus kepada orang lain, sesamanya, memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk pelayanan itu ya. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Pastor bahwa di tengah-tengah pelayanan sekian banyak orang itu masih ada mungkin oknum-oknum yang melayani hanya untuk mencari puja-puji untuk dirinya, untuk keluarganya, popularitas. Ya. Nah, bagaimana sekarang Pastor kalau kita itu bekerja sama di satu komunitas dengan orang-orang semacam itu? Nah, saran Pastor apa nih? Bagaimana kita kan orang-orang seperti itu kadang kala keras sekali ya Pastor ya, justru merasa bahwa hanya dirinya yang benar. Nah, mungkin ada saran nih Pastor, apa yang sebaiknya dilakukan? Kembali berkacamata kepada para rasul ya, dalam gereja perdana tadi mereka kan berkumpul bersama, dikumpulkan ya untuk membicarakan ya masalah, mencari solusi ya. Dengan saudara kita yang tidak mau mendengar atau keras kepala ya, sampai akhirnya memang kalau tidak mau mendengar, akhirnya kita harus dengan tegas juga ya memberikan peringatan terakhir. Kalau kamu mau melayani dengan baik ya bergabunglah dalam komunitas ini. Kalau tidak bisa ya silakan ya mencari tempat lain yang lebih cocok. Dengan mungkin karakter dia, sifat dia. Mungkin di sini tidak bisa melayani dengan baik ya, tapi coba di tempat lainnya. Mungkin ini penolakan secara halus lah ya. Iya. Tapi tetap ada ketegasan ya Pastor. Ini harus tegas juga ya. Ya, sayang Pastor Rudi, kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali di sesi 2. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, dan saya MIA Syadeta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Ya Pastor Rudi, di sesi kedua ini hal-hal apa yang ingin Pastor angkat? Hal-hal yang tentunya penting ya. Silakan Pastor. Ya, Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi sebelum ada Yesus dan sesudah Yesus hadir dan naik ke perahu para murid. Sebelum Yesus hadir, situasi gelap malam dialami para murid. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak sanggup berlayar karena badai yang dahsyat. Hidup para murid diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Mereka tidak mempunyai pegangan keselamatan, namun ketika Yesus hadir dan naik ke perahu, situasi menjadi berubah.
Apakah hari menjadi siang? Dalam perikop Injil yang kita dengarkan, Injil Yohanes tadi, tidak menjelaskan itu ya, tidak menjadi siang. Apakah badai menjadi reda? Injil Yohanes juga tidak mengatakan itu. Yohanes hanya mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, seketika itu juga mereka sampai ke pantai. Dengan demikian Yohanes hendak memberikan satu tanda ya, bahwa kegelapan malam masih akan terus ada. Ya. Badai yang dahsyat tidak serta-merta hilang begitu saja, ya, tidak hilang sama sekali. Tetapi dalam kehadiran Yesus, kita akan mampu melewati kegelapan malam dan terjangan bajai yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Yesus tidak menjanjikan kita terlepas dari dahsyatnya badai, ya. Tetapi Yesus memberikan jaminan bahwa di dalam namanya kita akan mampu melewati gelapnya malam dan dahsyatnya gelombang badai. Iya. Nah, Pastor Rudi, di dalam kehidupan ini Yesus kan memang tidak serta-merta memudahkan kita dengan menghilangkan kesusahan, semuanya beres, semuanya lancar ya, Pastor. Nyatanya hidup kita ini masih banyak susah dan deritanya, Pastor. Nah, solusi apa yang bisa Pastor sharingkan untuk meneguhkan iman saudara-saudari kita pada saat diterpa badai, masalah, dan penderitaan? Baik ya. Jadi berhadapan dengan itu sering kali ya, seolah kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita seperti terjebak di dalam perahu yang sempit. Seperti yang diwahyukan dalam Injil hari ini, Yesus tidak menghardik danau supaya tenang. Ya, tapi Yesus naik ke perahu mendampingi perjalanan kita. Nah, kita akan tetap menghadapi tantangan hidup, tetapi di dalam nama Yesus kita akan dimampukan untuk melewatinya dengan indah. Ya. Jadi dalam situasi seberat apapun, Yesus senantiasa hadir dan masuk dalam bahtera kehidupan kita. Semakin besar gelombang kehidupan yang kita alami, semakin besar juga kuasa Yesus yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Hanya saja seringkali terjadi ya, adalah kita tidak mau menaikkan Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Nah, justru para murid yang melihat Yesus seperti hantu, ketakutan, kita juga seperti itu ya. Kita juga berlaku demikian. Malahan bukan Yesus yang kita naikkan ke perahu itu, tapi apa? Tapi justru kekuatan-kekuatan lain. Ya. Kekuatan-kekuatan lain, bisa tolong dijelaskan, Pastor? Ya, kekuatan-kekuatan lain ini dianggap apa ya? Membuat yang seharusnya membuat mereka tenang, tapi sifatnya sementara ya. Sifatnya yang sementara ini seringkali membuat hidup ini justru semakin buruk ya, bukan semakin baik. Contohnya ya, misalnya di dalam masyarakat kita sering banyak orang menghindari ya penderitaan atau masalah dengan mencari sebab-sebab yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan penderitaan itu atau masalah itu ya. Misalnya ya, saya kasih contoh, keluarga, dalam sebuah keluarga tidak akur atau tidak sejahtera. Mereka mulai mencari-cari ya. Sebabnya, misalnya mencari orang pintar, ya itulah yang disebut mencari kekuatan-kekuatan lainnya. Dan orang pintar mengatakan, oh itu feng shui rumahnya tidak bagus ya, atau mengatakan hari dan tanggal pernikahan suami istri tidak cocok. Shio, tahu ya Shio ya? Shio dalam penanggalan Cina ada Shio, pasangannya tidak cocok dan sebagainya. Ketika di dalam keluarga anak menjadi bandel, menjadi nakal, ya mereka mulai menyalahkan lingkungan, tanggal lahirnya anaknya tidak yang menyebabkannya, ya. Ketika orang tua memberi nama itu salah, ya kepada anak, maka anak itu harus diganti namanya, ya. Ya lebih kepada tahyul, ya, kepada atau mendengar kekuatan-kekuatan dari orang pintar. Ketika orang menderita sakit, mereka juga menyalahkan bahwa ada kutukan ya dari nenek moyangnya lah, tetangganya lah dan sebagainya. Tapi orang jarang mencari sebab sebenarnya dari masalah itu. Kenapa? Ya karena orang enggan menerima kenyataan bahwa selama orang hidup di dunia, ia akan mengalami penderitaan di dunia ini. Nah, hal ini bisa kita lihat juga ya, banyak pemimpin gereja ya yang mengajarkan ya bahwa menjadi murid Kristus adalah orang yang tidak menderita, ya. Ada orang yang sukses, ada sakit pasti sembuh, ada masalah pasti diselesaikan, ya. Nah, ini tidak, kalau secara iman sih oke lah ya, tapi seolah-olah kurang tepat. Ya kurang tepat, ya.
Kita mungkin melihat orang banyak memberi kesaksian bahwa mereka keluar dari penderitaan, ya, keluar dari ini itu. Karena mengandalkan nama Yesus, seakan-akan orang itu tidak boleh mengalami penderitaan, ya, tidak boleh mengalami sedikit penderitaan. Padahal, ya, kita melihat Yesus sendiri juga mengalami penderitaan, ya. Dia menderita dan ini sudah terjadi. Dia menderita dan di dalam Injil Yesus juga memberi sinyal atau tanda kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia, penderitaan tidak akan berakhir, tidak akan lenyap. Tapi itu masalahnya kita sering enggan, ya, menerima kenyataan ini. Nah, kita harus menderita. Nah, kita melupakan satu kekayaan, ya, dari suatu penderitaan atau masalah. Itu lewat penderitaan kita akan menjadi semakin kuat, ya, dan teguh dalam iman, ya, khususnya. Dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan, ya, karena kita akan mengandalkan Tuhan. Nah, justru kalau kita hidup terlalu lancar, ya, nah, maka kita cenderung meninggalkan Tuhan. Iya. Pastor Rudi, ini saya jadi kepingin tanya banyak, Pastor, kayaknya. Ini menarik sekali yang diungkapkan. Yang pertama, Pastor, saya ingin mengajak, ya, atau bertanya pada Pastor. Kan kenyataannya memang di masyarakat kita tuh masih banyak orang yang percaya pada kekuatan luar tadi, ya, Pastor, ya. Tahayul-tahayul, atau boleh dibilang mencari kambing hitam lah, ya. Seperti itu, Pastor, ya. Nah, menghadapi orang-orang seperti itu, kita sebagai sesama misalkan umat Katolik, ya, kan kadang mereka lebih percaya pada itu, ya, Pastor, ya. Tapi setidaknya apa yang sebaiknya kita lakukan, Pastor? Nah, inilah yang menjadi tugas kita, ya, sebagai pewarta sabda, ya. Mungkin kita sebagai saudara-saudari yang seiman, yang mengetahui kalau ada saudara kita yang masih demikian, yang masih menyimpan, ya, jimat-jimat, ya, kekuatan-kekuatan lain, atau suka kepada tahil-tahil, ya. Ya, kesempatan bagi kita untuk berpastoral sebenarnya, ya. Nah, kita mengunjungi beliau, ya, memberikan nasihat, serta pelan-pelan, ya, juga memberikan solusi, ya. Kemungkinan dia ada kesulitan, ya, enggan menerima penderitaan. Tadi kan saya katakan, ya, mereka memakai kekuatan lain, kan akar permasalahannya karena mereka tidak bisa menerima penderitaan, tidak bisa menerima masalah, ya, maunya instan selesai begitu, ya. Nah, tapi mereka lupa, ya. Selain kekuatan-kekuatan yang mereka ingini, ya, yang mereka dapat itu sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih mulia, ya, yang ingin kita sampaikan, kekuatan dari Tuhan, ya. Itu yang harus kita sampaikan kepada dia sebagai bentuk pastoral kita, ya. Ya, ini ibaratnya yang seperti Pastor katakan tadi, ya. Jadi tidak menyertakan Tuhan dalam perahu kita, gitu, ya, Pastor, ya. Ya, ini yang kadang justru hal yang kelihatannya sepele, tapi justru hal paling penting sebetulnya. Itulah intinya, ya. Iya. Nah, Pastor kan tadi juga dikatakan ada pimpinan-pimpinan di gereja yang mungkin di komunitas gereja lah, aktivis gereja misalkan. Memang masih sukalah kita dengar juga ada yang seolah-olah ikutlah Yesus agar hidupmu bahagia. Dan jadi seolah-olah yang diangkat itu hanya bahagianya, bahwa tidak ada penderitaan. Seperti itu, Pastor, ya. Ya, mungkin dia terlalu bersemangat, ya. Mengandalkan Tuhan Yesus itu hal yang positif, benar, ya. Ya, betul. Ya, dalam pewartaan kita memang, ya, mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Tetapi terlalu berlebihan, ya. Dia melihat kenyataannya. Mungkin dia lupa, ya, di balik, ya, penderitaan yang justru itu akan memberikan suatu kekuatan, ya, kepada kita. Iya. Ya, bukan sisi bahagianya. Yesus juga memberikan sisi mulianya kepada kita dan sisi penderitaannya kepada umat manusia, ya. Nah, ketika menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, dia akan segera menghadapi penderitaan melalui salib. Iya. Tadi padahal ada istilah yang sangat bagus yang Pastor ungkapkan, bahwa sebetulnya penderitaan itu justru harus dilihat dari kacamata positif, bahwa itu adalah kesempatan juga, ya, Pastor. Betul, ya, Pastor. Supaya kita terlatih, ya, untuk lebih teguh, ya, menghadapi segala tantangan, ya. Kalau setiap hari senang-senang, ya, tidak ada masalah, terlalu lancar, ya, hidupnya juga membuat kita tidak mengandalkan lagi Tuhan, ya. Hidup saya lancar,
Ngapain saya mengandalkan kekuatan Tuhan? Iya. Dan tadi Pastor juga menggunakan istilah yang sangat bagus dan mengena, Pastor, bahwa justru di balik kesulitan itu, penderitaan itu ada kekayaan, ya Pastor ya. Satu kekayaan ya. Satu kekayaan. Nah, boleh Pastor kalau ada contoh-contoh lain yang bisa diungkapkan terkait dengan itu, bahwa di balik penderitaan itu ada kekayaan lain yang justru diberikan, kan seperti itu ya Pastor ya. Ya. Nah, mungkin dalam sehari-hari Pastor, misalkan gini, kita ngalamin kesulitan nih Pastor, ya. Terus orang yang punya kacamata iman yang baik kan dia akan ngerasa bahwa oh ya ini adalah kekayaan nih, kesempatan kita untuk menjadi bagus gitu ya Pastor. Ya. Nah, bagaimana Pastor sebaiknya kita bisa menerapkan itu dalam mendidik anak-anak kita nih Pastor? Ya, ini pastoral di dalam keluarga mungkin ya. Saya pernah mengalami juga ini satu keluarga yang dulunya ya, termasuk ya keluarga yang mapan, yang kaya gitu ya. Tapi tiba-tiba karena masalah ekonomi, akhirnya keluarga ini mengalami pilot ya. Jadi semua bisnisnya hancur, mereka jatuh dalam kemiskinan ya. Bayangkan kita dari hidup mewah menjadi orang miskin, itu kan suatu bisa stres ya, suatu penderitaan luar biasa ya. Yang biasanya hidup mewah sekarang harus menderita ya. Itu saya alami, melihat bagaimana keluarga ini bangkit ya. Mereka rupanya keluarga yang baik sekali ya. Mereka bukannya saling menyalahkan, justru dalam penderitaan itu mereka saling meneguhkan ya. Oh, papa, mama, anak-anak bersatu. Kita masih punya kehidupan ya. Kita masih diberi kesehatan. Walaupun kita sudah kehilangan harta benda, tapi kita masih diberi kesehatan ya. Diberi keluarga yang utuh. Mari kita membangun kembali keluarga kita. Mari kita bangun kembali ekonomi kita yang hancur. Ini kan suatu kekuatan ya, di balik penderitaan yang mereka hadapi. Kalau keluarganya sudah hancur, bagaimana mereka membangun lagi? Kalau karena masalah ekonomi membuat mereka jatuh miskin dan mereka terpencar-pencar, pasti tidak akan bisa bangun lagi. Iya. Dengan kata lain, kalau meneladani para rasul tadi, kalau ada kekurangan itu berkompaklah gitu ya, Pastor, untuk bekerja sama, menangani, lalu meminimalkan, lalu betul-betul diatasi bersama seperti itu. Iya, betul. Ya, Pastor Rudi, masih seru sekali, tapi sayang waktu kita sudah hampir habis. Mungkin bisa Pastor berikan benang merah dari percakapan kita hari ini. Oh ya, jadi mencontoh dari para rasul dalam bacaan pertama tadi ya, sebenarnya kita berbahagia ya, hidup di zaman sekarang ini. Nah, sejatinya kita percaya bahwa pribadi kita ini orang-orang pilihan Tuhan ya. Kita terpilih untuk melayani firman, dipilih untuk beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan, menyembah Allah ya, memberikan persembahan. Kita percaya bahwa semua itu semua pribadi ya, kita semua itu sudah memberikan diri dan tulus dan ikhlas melayani firman-Nya. Berbahagia kita juga berbuat banyak kebaikan ya, kebajikan, pelayanan firman Tuhan dalam nama-Nya, karena Dia sudah memilih dan menetapkan kita sebagai pelayan firman-Nya. Ya, berbahagia kita memberi diri untuk melayani Tuhan ya. Karena berkat Tuhan, dengan melayani dengan setia dan penuh sukacita, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Kemudian berbahagialah kita juga mengucap syukur dan memuji ya, memuliakan, menyembah Tuhan, memberi persembahan, pelayanan di ladang Tuhan, karena Dia juga menyediakan bagi kita bagian hidup kekal, penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kerajaan surga. Terus yang terakhir di dalam Injil ya, kisah perahu para murid yang dihantam badai tadi ya, dalam Injil bukan sekedar kisah untuk sebuah simbol tentang komunitas Kristiani yang dikelilingi oleh persoalan, tapi persoalan itu bisa dari mereka sendiri atau dari luar ya. Jadi sesudah kebangkitan Kristus, jemaat berkembang sampai melintasi ya budaya di luar Yahudi katanya tadi ya. Nah, jumlahnya bertambah dan sebagainya. Maka bisa terjadi badai ya, gesekan. Dalam badai mereka melihat Yesus yang datang menjumpai mereka. Nah, perkataan Yesus, ini aku, bukan sekedar identifikasi mengenai diri Yesus, tapi pernyataan Yesus tentang keilahiannya. Aku ini Tuhanmu ya. Aku siap membantumu di tengah persoalan apapun. Kita tetap mengandalkan Dia. Maka Tuhan berfirman, jangan takut ya. Nah, dengan Yesus persoalan tidak akan membinasakan jemaat, melainkan bisa makin menguatkan keyakinan dan penyertaan Tuhan
Dan demikian ketakutan kita tidak perlu lagi menguasai diri mereka, ya, diri kita juga, sebab bersama Yesus kita akan selalu merasakan damai-Nya. Ya. Amin. Jadi bawalah Yesus selalu dalam perahu kita, dalam kehidupan kita. Betul. Gitu ya, Pastor. Baik, terima kasih Pastor Rudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Pastor Rudi. Silakan, Pastor. Baik, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami bersyukur atas penyertaanmu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Ajarilah kami untuk mampu melewati gelapnya malam dan dahsyatnya gelombang hidup kami. Ajarilah kami untuk mampu bertahan dengan penuh harapan dan penyertaan-Mu. Semoga kami semakin mampu melihara sinar harapan dalam hidup kami, karena kami yakin akan kasih dan pendampingan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus yang telah membangkit, mengalahkan kuasa kegelapan dan maut untuk membawa keselamatan kekal kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami meneladani benar-benar kejujuran, belas kasih dan cinta kasih-Nya dalam setiap tutur kata tingkah laku kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Rudi untuk selalu setia mengisi Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.